Pak Fadil. Kami akan mempresentasikan simulasi investasi. Saya Nabila. Saya Julia. Saya Victoria. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang dari simulasi investasi. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sarana penggalangan dana dan investasi. Melalui pasar modal, masyarakat dapat menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Namun, investasi saham memiliki risiko sehingga diperlukan analisis yang tepat sebelum mengambil keputusan investasi. Dan selanjutnya ada tujuan, yaitu menganalisis kinerja saham melalui simulasi investasi, menghitung profit atau loss, dan membandingkan hasil investasi saham dengan instrumen lain seperti reksadana dan obligasi. Selanjutnya ada manfaat, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang investasi dan pasar modal. Bagi dunia akademik juga bisa sebagai bahan referensi pelajaran, serta bagi investor pemula sebagai gambaran mengenai resiko dan peluang dalam berinvestasi. Nah, selanjutnya kamu memilih dua perusahaan, yang pertama itu Unilever atau UNPR dan BBCA atau BCA. Nah, Unilever sendiri itu PT Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor barang dan juga konsumsi dan telah beroperasi sejak lama di Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki banyak merek terkenal yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dan sehari-hari, sehingga tentunya dia memiliki posisi pasar yang kuat. Untuk BBCA sendiri atau PT Bank Sentral Asia ini merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, dan perusahaan ini juga dikenal memiliki pelayanan yang cukup luas dan berinovasi dalam digitalnya. Terus dia juga selalu berkembang pesat sehingga dipercaya oleh banyak nasabah. Alasan kelompok kami memilih untuk dua perusahaan ini adalah karena Unilever sendiri dipilih memiliki merek yang kuat, kinerja keuangan yang stabil, serta strategi bisnis yang jelas. Sedangkan BCA dipilih karena fundamental keuangan yang baik, reputasi tinggi, dan terus berinovasi dalam pelayanan. Adapun hasil dari analisa dan pengamatan kelompok kami melakukan simulasi pembelian saham dengan modal awal 100 juta yang dibagi ke dalam dua saham BBCA dan juga saham Unilever, yaitu seharga 50 juta. Unilever ini harga awal itu ada 1.735 per lembar, yang kita belinya waktu awal itu 248 lot, totalnya 49.968.000. Sedangkan BBCA waktu awal kita membeli itu 7.850 per lembar, sehingga ada 63 lot yang totalnya 49.495.000. Dan yang tersisa itu sebesar 577.000. Nah, ini ada grafik dari Unilever dan juga BBCA dari perkembangan harga sahamnya. Yang pertama BBCA di awal-awal itu mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak cukup drastis, tetap masih dalam tahap yang lumayan. Dan pada tanggal 22 Oktober ini sendiri mereka mengalami peningkatan secara perlahan-lahan. Untuk Unilever dari grafiknya cukup stabil, tetapi dia juga pernah memiliki penurunan waktu di tanggal 12 November, yaitu dari 2.690 per lembar menjadi 2.800. Selanjutnya ada perkembangan profit atau loss dari saham yang kami pilih, yaitu di awal-awal BBCA kami mengalami kerugian di saham BBCA. Namun pada tanggal 22 Oktober sudah mulai ada peningkatan. Sedangkan untuk yang Unilever juga di awal-awal kita mendapatkan kenaikan harganya hanya sedikit, tapi di tanggal 29 juga sudah mulai naik dan mendapatkan profit yang lumayan tinggi. Selanjutnya ada hasil akhir dari saham, yaitu dari modal yang kami punya yang sebesar 100 juta, kami mendapatkan keuntungan bersih sebesar 32.643.000 dengan presentasi profitnya 32,64%. Kami membuat tabel perbandingan antara saham dan juga instrumen lain, yaitu RPPU dan juga obligasi. Jadi kami asumsikan sama-sama menaruh modal 100 juta, namun seperti tabel yang ada di sini, profit yang didapatkan masih lebih tinggi saham, namun saham memiliki risiko yang lebih tinggi daripada dua instrumen lainnya. Jadi berdasarkan perbandingan di atas, saham jauh lebih unggul dari segi profit, namun risikonya juga tinggi dibanding kedua instrumen tersebut. Faktor yang mempengaruhi harga saham Unilever. Jadi yang pertama adalah laporan keuangan kuartal 3 yang positif. Jadi kinerja Unilever itu bagus sehingga harga sahamnya naik, dan itu membuat harga Unilever di tanggal 22 Oktober dari 1.855 menjadi 2.070, yaitu profit 9,6 juta. Yang kedua, program buyback dan dividen. Buybacknya itu hingga 2 triliun dan dividennya 100% laba bersih yang meningkatkan permintaan saham, sehingga pada 5 November harganya itu naik dari awalnya 2580 menjadi 2690 per lembar. Yang ketiga, inovasi dan strategi bisnis. Jadi Unilever itu membuat inovasi dan strategi bisnis yang membuat harga sahamnya itu naik secara bertahap. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi harga saham BBCA. Yang pertama, penjualan oleh investor asing. Jadi investor asing itu membuat penjualan besar-besaran sampai 9 triliun yang membuat harga BBCA sempat turun. Seperti pada tanggal 15 Oktober dari 7.850 turun menjadi 7.250. Yang kedua, sentimen suku bunga BI. Jadi insentif dan penguatan suku bunga dari BI itu membuat investor optimis sehingga harga BBCA naik di pertengahan Oktober. Lalu yang terakhir, sentimen pasar atau IHSG. Jadi IHSG ini sangat berpengaruh pada saham BBCA. Jadi kalau IHSG ini melemah di pertengahan November, jadi BBCA itu ikut turun juga dari 8.500 menjadi 8.425 per lembar. Jadi kesimpulannya, investasi pada dua saham yang berbeda, yaitu Unilever, Customer Good, dan BBCA
perbankan. Memberikan hasil yang baik, kedua saham itu mencatat return sebesar 32,64% dibandingkan reksadana atau obligasi. Namun resikonya juga lebih besar. Adapun saran dari kelompok kami yang pertama, bagi investasi ke saham dan reksadana untuk menekan risikonya. Yang kedua itu pilih saham dari berbagai sektor agar portofolionya juga seimbang. Dan ketiga, kita harus rutin pantau berita dan laporan keuangan dari saham tersebut. Yang keempat, utamakan saham blue chip atau seperti Unilever dan BBCA untuk investasi jangka panjang. Sekian pemaparan simulasi investasi yang kami pilih, yaitu saham Unilever dan BBCA. Terima kasih.